Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah khairi khalqillah fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah mushola Abdan Sapuro, jamaah pengajian rutin malam Sabtu yang biasa pengajian rutin kita diselenggarakan setiap ba'da Isya. Namun untuk malam ini saja waktunya ditarik kepada maghrib oleh karena ba'da Isya saya ada acara di Masjid Al-Amin Kampung Cibedut. Adapun malam Sabtu yang akan datang seperti biasa lagi waktunya ba'da Isya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini memasuki malam tanggal 15 di bulan Muharram tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 di bulan Agustus tahun 2022 Masehi. Dengan pertolongan Allah, dengan rahmat Allah dan atas kehendak Allah kita dapat kembali duduk berkumpul bermuajahah bersilaturahim di majlis ilmu yang mulia ini semata-mata niat di dalam hati kita masing-masing menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah. Di samping juga kita niat di dalam hati iktikaf di dalam masjid, juga niat menunggu masuknya waktu sholat isya berjamaah, juga niat memakmurkan musola atau masjid, juga niat silaturahim, sekaligus kita niat mensyiarkan dan mengagungkan serta mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan barokah sababiyah berbagai macam niat yang baik yang ada di dalam hati kita masing-masing, Allah Subhanahu wa taala berkenan menghapus, mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Oleh Allah Subhanahu wa taala dihapus, dilebur, diampuni, dan kita oleh Allah diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang barokah, yaitu ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, berbagai macam amal soleh, berbagai macam amal ibadah buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Sementara kehidupan kita di alam dunia ini hanya bersifat temporer saja, hanya bersifat sementara saja. Tiada seorang pun manusia hidup dalam dunia kekal abadi untuk selama-lamanya. Semua pasti akan berujung dengan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan maut, akan merasakan mati. Kemudian kepada kamilah, kepada Allah lah kita semuanya akan dikembalikan. Mudah-mudahan manakala ajal kematian datang kepada kita
yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Semoga dengan barokah sababiah kita istiqomah duduk di majelis ilmu, semoga kita semuanya dan keluarga kita meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, Islam, ihsan, amal soleh yang banyak, yang sempurna, yang terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, karena beliau dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, beliau diagungkan oleh Allah yang maha agung, manusia yang paling terpuji. Beliau langsung mendapatkan pujian dari Allah dalam Al-Quran. Kata Allah, innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak budi pekerti yang tinggi, yang luhur dan agung. Dan beliau oleh Allah dijadikan uswatun hasanah, dijadikan suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yang kelak di hari kiamat syafaat beliau sangat amat kita harapkan. Beliau adalah he is the big person in the world, manusia besar di alam dunia, Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau. Semoga kita dan keluarga kita semuanya kelak di hari kiamat oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya, dan oleh beliau diizinkan untuk minum air dari telaga beliau yang ada di hari kiamat, dan mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, serta mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa kita awali taklim kita dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, kemudian anak cucu kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan mereka selama berada di alam kubur selalu berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam kuburnya diterangkan, dilapangkan, diluaskan, dijembarkan, dijadikan taman dari taman-taman surga. Dan kita doakan anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren dan ataupun menuntut ilmu di lembaga pendidikan Islam yang lainnya, semoga mereka oleh Allah selalu disehatkan, dicerdaskan akal pikirannya, dibaguskan akhlaknya, dijadikan anak yang soleh dan solihah, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Dan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya. Dan sekaligus pembacaan Al-Fatihah ini dimohon keikhlasannya kita tunjukkan untuk Ketua TKN Bogor Timur, Ketua Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Bogor Timur, yaitu Bapak Habibudin, yang beralamat di Komplek TNI AD Paspampres Situsari. Tadi pagi jam 6 beliau meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga beliau husnul khotimah dan beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima iman Islamnya, diterima ihsannya, diterima amal segala amal kebaikan yang dilakukannya selama hidupnya di alam dunia, diampuni segala kesalahan dan dosanya. Kemudian malam ini merupakan malam pertama beliau berada di alam kubur. Semoga alam kuburnya oleh Allah diterangkan, diluaskan, dijadikan taman daripada taman-taman surga. Keluarga beliau, istri beliau dan anak-anak beliau yang ditinggalkan oleh beliau, semoga oleh Allah diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan iman dan Islam. Bedil kaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul latif turja Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Salah satu di antara tandanya atau cirinya, kan ada tanda, ada bukti. Ada ciri, ada bukti. Lain. Ada tanda-tanda cinta, ada bukti cinta. Tandanya orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW di antaranya kasratus sholawat, memperbanyak membaca sholawat alaihi kepada beliau.
Adapun bukti cinta kepada beliau itu minimal ada 7 yang harus kita buktikan kalau kita mengaku bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW. Maka minimal paling tidak sekurang-kurangnya kita harus mampu membuktikan kecintaan kita kepada beliau dengan mengamalkan 7 perkara yang dulu pernah saya sampaikan di sini. Semakin banyak kita bersolawat kepada baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, maka tentu di hari kiamat kita akan semakin dekat jarak kita kepada beliau. Jadi orang-orang yang akan sangat dekat posisinya dengan beliau adalah orang-orang yang paling terbanyak bersolawat kepada beliau. Sealam jagat raya dari semenjak beliau diangkat oleh Allah menjadi nabi, yaitu tanggal 17 Ramadan tahun berapa? Tahun 500 bukan tahun gajah. Tanggal 17 Ramadan tahun 53 ya sebelum Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 Februari tahun 610 Masehi. Dari semenjak beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat menjadi nabi, maka manusia yang paling terbanyak bersolawat kepada beliau kelak di hari kiamat, ia akan mendapatkan keistimewaan, akan mendapatkan keutamaan, akan mendapatkan kehormatan dari Allah, yaitu bisa duduk dekat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapapun yang pada hari kiamat nanti duduk dekat bersama beliau pasti akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, akan mendapatkan keistimewaan dari Allah, yang jelas akan diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam azab siksa yang ada pada hari kiamat nanti. Artinya orang yang mendapatkan keutamaan bisa duduk dekat bersama Rasulullah di hari kiamat itu adalah orang beruntung. Itu adalah orang yang akan selamat. Itu orang yang akan dijadikan ahli surga. Dengan memperbanyak membaca sholawat kepada beliau, maka kita akan mendapatkan keutamaan bisa duduk dekat bersama beliau. Semakin banyak kita bersolawat kepada beliau, maka tentu jarak kita dengan beliau akan semakin dekat nanti pada hari kiamat. Hal ini sebagaimana beliau tegaskan dalam sabdanya. Beliau telah bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya manusia yang akan mendapatkan keutamaan dariku, keistimewaan dariku, bisa duduk dekat denganku, duduk dekat bersamaku nanti pada hari kiamat, aksaruhum adalah mereka alayya atasku. Aksaruhum adalah mereka yang paling terbanyak alayya atasku. Apanya? Sholatan, sholawatnya. Manusia yang paling terbanyak membaca sholawat kepada beliau. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya
bahwa duduknya kita di majelis ilmu dimanapun di dunia ini, manakala kita oleh Allah diposisikan bisa duduk di majelis ilmu dimanapun di dunia ini, badan kita oleh Allah digerakkan, hati kita oleh Allah digerakkan, mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu. Maka duduknya kita di majelis ilmu itu nilainya jauh lebih baik daripada kita memerdekakan 1000 abid atau 1000 hamba sahaya atau 1000 budak yang notabene di zaman sekarang yang namanya abid sudah tidak ada. Abid itu adanya dulu di zaman Rasulullah SAW. Yang dimaksud abid itu budak belian, jadi budak yang diperjualbelikan. Seperti Bilal bin Rabah itu asalnya abid, asalnya seorang hamba sahaya, seorang budak belian. Bilal bin Rabah itu asalnya berada dalam penguasaan orang kafir. Lalu kemudian Bilal bin Rabah ini dimerdekakan, dibeli oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian bebaslah Bilal bin Rabah dari penguasaan orang-orang kafir. Nah, duduknya kita di majelis ilmu itu nilainya jauh lebih baik daripada pahala memerdekakan 1000 abid, daripada pahala memerdekakan 1000 hamba sahaya. Kalaulah umpama untuk memerdekakan satu orang abid, satu orang hamba sahaya butuh biaya katakanlah 50 juta, berarti tinggal dikali 50 juta kali 1000, berapa hasilnya? Ya segitu. Iya 5M lah, 5 ember. 5 ember, yang 1 embernya bocor. Nah, 5M. 5M itu kan 5000 juta. Ya, 1M kan 1000 juta. Kalau 1 T 1000 M. Jadi kan ada M, ada T. Kalau T tahu. Kalau M para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kita harus punya uang 5 miliar kalau kita ingin memerdekakan 1000 abid, 1000 hamba sahaya, 1000 budak. Maka sediakan uang 5M, 5 miliar. Ada gak uangnya? Ada di bank, tapi bukan uang kita. Pinjam aja. Ya walaupun uangnya ada 5M, belum tentu bapak-bapak ada keberanian untuk melepaskan uang 5M hanya untuk memerdekakan 1000 hamba sahaya. Belum tentu ada keberanian. Yang jelas pasti sayang. Boro-boro 5M dimintain sodako buat tablik akbar aja, cuma ngasih 1 juta, itu pun ingat-ingat terus, nggak bisa tidur, bahkan ke bawah mimpi. Masya Allah, perasaan ngasih juta paling gede, padahal paling kecil itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pahala yang begitu besar akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba Allah yang mau duduk di majelis ilmu. Yang notabene kita sampai mati pun, sampai datang hari kiamat pun, kita jujur saja tidak ada kemampuan untuk mengeluarkan uang 5M dalam rangka membebaskan atau memerdekakan 1000 hamba sahaya. Dan kalaupun uangnya ada, hamba sahaya udah gak ada. Yang jelas gak mungkin kita bisa melakukan amalan ini
Tapi amalan ini walaupun tidak bisa kita lakukan di zaman sekarang, pahalanya dapat kita raih dengan cara duduk di majlis ilmu. Ini bukan kata saya, lihat hadisnya dalam kitab Tanbihul Qaul. Rasulullah bersabda kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang dipanggil oleh Rasulullah dengan panggilan Ibnu Mas'ud. Kata beliau kepada Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud, hei Ibnu Mas'ud, hei Abdullah bin Mas'ud, hei Abdullah putra Mas'ud radhiyallahu anhu, dulu suka engkau duduk saatan 1 jam." Jadi ngaji itu pada umumnya 1 jam. Kalau 1 jam itu terlalu cepat enggak, terlalu lama juga enggak. Ya sedanglah. Kalau setengah jam itu enggak cukup. Kalau 2 jam kelamaan. Ya 1 jam cukup lah. Yang namanya taklim itu 1 jam. Ya kalau pengajiannya pada maghrib ya sampai isya lah. Gitu. Kurang lebih 1 jam lah. Boleh kurang dikit, boleh lebih dikit dan pokoknya 1 jam lah kurang lebih. Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, dulu suka engkau duduk saatan 1 jam di majlisil ilmi, di majlis ilmu, di pengajian rutin seminggu sekali. Sebenarnya kewajiban mencari ilmu itu tiap hari, bukan seminggu sekali. Cuma minimal paling tidak seminggu sekali lah, sempatkanlah untuk duduk di majlis ilmu. Karena mencari ilmu itu wajib. Wajib itu mayusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang apabila kita kerjakan, kita akan diberi pahala besar oleh Allah di surga nanti. Dan apabila ditinggalkan, kita dosa kepada Allah. Dosa. Jadi hukum mencari ilmu agama sama dengan hukum sholat 5 waktu. Sama-sama wajib. Sholat 5 waktu wajib, kita kerjakan. Mencari ilmu juga wajib. Kenapa tak kita mengerjakannya? Sholat mau dikerjakan, mencari ilmu tidak. Padahal sama-sama wajib. Sholat kita sehebat apapun gak akan diterima oleh Allah kalau sholat yang kita kerjakan tidak didasari ilmunya, tidak dilandasi ilmunya. Sholatnya tanpa ilmu, sholatnya asal-asalan. Sebanyak apapun kita melakukan sholat ditolak oleh Allah, nggak benar sholatnya. Karena sholat pun ada ilmunya. Seperti rukun sholat ada berapa, itu kan ilmu-ilmu sholat. Supaya sholat sempurna kita harus mengerjakan apa, itu kan ilmu-ilmunya sholat. Kita harus tahu tentang ilmu-ilmu sholat. Jangan hanya mengetahui ilmu yang bersifat dunia saja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la tamasu qalaman wa la taktubu harfan, kata Nabi. Engkau duduk di majlis ilmu 1 jam, tidak menulis barang 1 huruf pun, dan engkau tidak memegang pena, tidak menulis barang 1 huruf pun, engkau hanya duduk saja, hanya mendengarkan saja kalam-kalam Allah, sabda-sabda Rasul yang disampaikan di majlis ilmu. Engkau hanya mendengarkan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, dalil-dalil agama, nasihat-nasihat agama yang disampaikan di majlis ilmu. Engkau hanya mendengarkan dan tidak menulis barang 1 huruf pun, diam hanya mendengarkan. Kata Nabi, khairul laka, itu pahalanya jauh lebih baik bagimu, hei Ibnu Mas'ud, min ikki alfi raqabah, daripada engkau memerdekakan 1000 hamba sahaya, daripada engkau memerdekakan 1000 abid atau 1000 budak. Ini pahala besar, dan pahala besar ini oleh Allah pasti akan dibuktikan nanti. Kapan? Kalau sudah waktunya. Kapan? Nanti di dalam sorga. Jadi tempat menerima pahala itu di sorga, bukan sekarang. Sekarang kita oleh Allah lagi diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya, betul enggak? Nah, takut salah.
Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allah hendak menguji kepada kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, yang terbanyak amalnya. Jadi kita hidup dalam dunia ini oleh Allah lagi diuji. Siapa di antara kita yang terbaik amalnya? Siapa di antara kita yang terbanyak amalnya? Maka orang yang terbaik amalnya, terbanyak amalnya, maka mereka itulah akan termasuk minal muflihin, akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, yang nantinya di akhirat mereka oleh Allah akan dijadikan ashabul jannah, para penghuni surga. Jadi hidup kita di alam dunia yang bersifat sementara ini hakikatnya adalah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak berbuat baik, untuk banyak beramal soleh, untuk banyak beribadah. Sebelum akhirnya nanti kita pasti akan mati. Yuk, mumpung giliran mati belum datang kepada kita, kita manfaatkan sisa-sisa umur kita, kesehatan badan kita untuk terus berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan. Di mana amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup dalam dunia, yang kita landasi semata-mata hanya karena Allah, mencari dari Allah, itulah yang akan menjadi bekal kita nanti di alam akhirat. Itulah yang akan menemani kita nanti di alam akhirat. Itulah yang akan membahagiakan kita nanti di alam akhirat. Demikian, oleh karena sudah masuk waktu Isya, sebenarnya masih ada 2 poin lagi. Ya, kita persingkat saja. Jadi barang siapa yang duduk di majelis ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih baik daripada pahala memerdekakan 1000 hamba sahaya. Kemudian yang kedua, barang siapa yang memandang gurunya, memandang orang alim, memandang ulama, memandang kiai, memandang orang soleh, itu pahalanya jauh lebih baik daripada pahala mensodakohkan kuda sebanyak 1000 kuda. Tapi kudanya kuda perang, bukan kuda ini. Kudanya kuda yang harganya mahal. Ya, kalau kuda perang harganya mahal, itu 1 ekor bisa 2 miliar. Kalau kudanya kuda perang yang larinya kencang, kuda yang dinas dalam Al-Quran, wal adiyati dobaan. Nah, itu mahal harganya, 1 ekor bisa 2 miliar. Nah, kita akan mendapatkan pahala yang jauh lebih baik daripada pahala sodakoh kuda sebanyak 1000 kuda kalau kita memandang guru kita, memandang orang alim, memandang ulama dengan pandangan yang dibarengi rasa cinta di dalam hati kepada ulama. Itu memandang ulama itu berpahala ibadah. Memandang ulama berpahala, memandang Quran berpahala, memandang wajah orang tua itu ibadah. Memandang Ka'bah langsung itu ibadah. Ada 5 pandangan yang nilainya ibadah atau berpahala. Kemudian yang ketiga, dan engkau mengucapkan salam kepada orang alim, engkau mengucapkan salam kepada gurumu, kepada kiaimu, kepada ulamamu. Kapanpun kamu bertemu dengan gurumu, kau ucapkan salam kepadanya, khairul laka min ibadati sanatin. Itu pahalanya jauh lebih baik daripada pahala melaksanakan ibadah sunnah selama 1 tahun. Ucapkan salam kepada guru, itu pahalanya lebih baik daripada pahala melaksanakan ibadah sunnah selama 1 tahun. Maka barang siapa yang sering duduk berkumpul dengan para ulama, dengan para solihin, dengan orang-orang yang soleh, maka kelak di hari kiamat ia pun akan dikumpulkan kembali oleh Allah di bawah arasnya Allah bersama para ulama, bersama orang-orang soleh, bersama para nabi, bersama para solihin, dan mereka semuanya oleh Allah akan diselamatkan di hari kiamat. Mereka akan berada di bawah arasnya Allah. Mereka akan berada di dalam sebuah kota, di mana kota tersebut berada di bawah arasnya Allah, yang luasnya kota tersebut luasnya 10 kali lipat luasnya alam dunia. Dan di dalam kota tersebut ada 1000 pohon yang dibuat oleh Allah dari cahaya, dari mutiara, dari jaberjan, dari yakut, dari marjan, dari permata.
Nah, mereka semuanya akan dikumpulkan di situ nanti, yaitu orang-orang yang istiqomah duduk di majelis ilmu dan istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas, apa yang kita bicarakan dalam taklim yang mulia ini dari awal hingga akhir, walaupun singkat, mudah-mudahan semuanya oleh Allah dijadikan ilmu yang barokah, ilmu yang hidayah, ilmu yang bermanfaat, dan kita oleh Allah diberikan taufik hidayah, diberikan kemampuan untuk dapat mengamalkan ilmu kita masing-masing dalam rangka untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Akhirnya, mari kita tutup taklim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman nafi'an wal hidayah. Rabbana zidna malam barakah yakfina li ta'atika. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana waj'al lana waziran min ahlina wa lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.